Di episode sebelumnya Lloyd dikejar oleh Kate dan anjingnya. Sekarang Lloyd berhenti dan berhadapan lagi dengan anjing itu. Kali ini Lloyd melepas topengnya dan menunjukkan wajah aslinya. Anjing ini kaget melihat orang yang bisa berganti wajah. Tapi anjing ini tetap melompat ke arah Lloyd dan bersiap untuk menggigit. Dan Lloyd melayangkan tembakannya. Dan tembakan Lloyd ini terkena kancing bom itu. Alhasil bom itu sekarang terlepas dari anjing dan melayang di udara. Tapi anjing ini masih tetap menggigit tangan kirinya Lloyd. Dan dengan tangan kanan, Lloyd berhasil menangkap bom itu. Dan sekarang Lloyd terjatuh dan ternyata Kate berhasil menemukan lokasi mereka berdua. Kate yang sadar targetnya sudah terjatuh langsung mengaktifkan bomnya. Tapi ledakannya malah terjadi di sungai. Ternyata Lloyd masih sempat melemparkan bom itu. Dan Lloyd langsung memasukkan anjing ini ke dalam tong sampah. Sekarang Lloyd berdiri dan Kate menyadari kalau orang yang dikejarnya bukanlah Menteri Branch. Dan Kate yang panik langsung pergi dengan mobilnya. Sementara itu di sisi lain Yor masih berlarian mencari Anya. Dan Yor berpikir mungkin Anya kembali ke toko hewan yang pertama mereka kunjungi tadi. Tapi di sini Yor malah melihat Kate yang kabur dengan mobilnya. Dan Yor langsung turun dari jembatan dan menghadang mobilnya Kate. Kate mengklakson Yor supaya menyingkir. Tapi Yor malah memasang kuda-kuda dan Yor langsung menendang mobilnya Kate. Hasilnya Kate kehilangan kendali dan menabrak tiang lampu. Dan dari kecelakaan ini akhirnya Kate tidak sadarkan diri. Dan Yor langsung menelpon kepolisian dan menyerahkan Kate ke pihak berwajib. Setelahnya beberapa jam berlalu dan beberapa agen Westalis berkumpul di toko hewan yang keluarga Forger kunjungi tadi. Terlihat pria berkumis sudah mendapatkan perawatan. Dan kasus teroris ini juga sudah selesai. Dan agen Westalis menyerahkan keputusan akhir kepada pemerintah Ostania. Dan sekarang beberapa anjing dari Project Apple sudah Westalis amankan di toko hewan ini. Dan mereka berencana untuk membiarkan anjing ini berada di sini dulu sebelum mendapatkan perintah selanjutnya. Dan karena kasus ini sudah selesai, Lloyd langsung izin pergi kembali ke keluarganya. Dan setelah berjalan beberapa saat, Lloyd, Yor, dan Anya bertemu secara tidak sengaja di sebuah gang rumah. Dan Lloyd bertanya kenapa kalian ada di sini. Dan Anya berkata dia khawatir karena Lloyd kencing terlalu lama. Dan Yor mengejar Anya untuk memastikan Anya baik-baik saja. Kemudian Lloyd bertanya siapa pemilik anjing ini. Dan Yor mulai menceritakan apa yang dia dan Anya alami sejak tadi. Mulai dari teroris dan juga bom anjing. Dan Lloyd sangat kaget karena keluarganya terseret masalah teroris tanpa dia ketahui. Dan Lloyd meminta maaf karena pergi ke toilet terlalu lama. Tapi justru Yor yang merasa bersalah karena pagi tadi yang membuat sarapan adalah Yor. Kemudian Lloyd memarahi Anya karena Anya pergi sendirian. Dan Anya langsung menangis. Dan Lloyd bertanya ke Anya apa Anya terluka. Dan Anya menjawab dia tidak apa-apa karena dilindungi Doggy. Dari sini Lloyd jadi yakin kalau anjing putih ini adalah salah satu dari Project Apple. Dan Lloyd memberikan kode kepada handler yang ada di toko hewan untuk mengamankan anjing ini. Dan tidak berselang lama ada dua orang yang mengaku dari badan keamanan yang menemui keluarga Forger. Dan mereka menanyakan apa yang keluarga Forger ketahui tentang tindakan teroris yang terjadi tadi siang. Dan setelah bertukar informasi, para intel ini yakin kalau anjing ini adalah salah satu dari anjing yang dibawa oleh teroris. Dan mereka harus mengamankannya. Di sini Anya mulai paham kalau anjing ini akan dibawa pergi. Dan Anya tidak mau itu terjadi. Kemudian Anya berkata kalau dia ingin memelihara anjing ini. Tapi Lloyd menentangnya karena ini adalah anjing yang berbahaya. Tapi Anya tidak mau tahu dan Anya hanya ingin anjing ini. Dan jika keinginannya itu tidak dipenuhi, Anya mengancam tidak mau sekolah. Dan hal ini akhirnya membuat Lloyd dan handler menjadi panik. Dan akhirnya handler mengizinkan anjing ini untuk dibawa ke keluarga Forger. Yor bertanya apa tidak apa-apa mereka membawa anjing ini.
dan handler berkata kalau itu bukanlah masalah. Di sini Lloyd masih protes, tapi menurut handler, Operation Strike jauh lebih penting. Dan handler meminta Lloyd untuk mengawasi anjing ini dengan baik. Setelahnya, Anya bertanya ke handler apa anjing yang lain akan disakiti oleh polisi. Dan handler menjelaskan kalau anjing-anjing itu mungkin sudah menjalani hidup yang keras dan polisi akan merawatnya dengan baik. Dan Anya mengucapkan terima kasih kepada polisi. Di sini handler merasa Anya sangat manis. Dan handler berkata kalau dulu dia juga punya anak yang seumuran dengan Anya. Dan menurut handler, kedamaian yang akan menang, dan itulah yang terpenting. Dan Lloyd juga setuju dengan hal itu. Setelahnya handler berkata akan membawa anjing ini untuk 1 malam. Mereka harus memastikan anjing ini benar-benar sehat. Dan jika tidak ada masalah, mereka akan mengembalikan anjing ini besok pagi. Dan mereka semua setuju. Dan sekarang saatnya mereka kembali ke rumah karena misi mereka sudah selesai. Di perjalanan ini Yor merasa senang karena dia berhasil menghentikan para teroris itu. Dan tindakannya juga tidak akan diketahui orang lain karena semua informasi tentang teroris tadi akan dirahasiakan. Dan Anya juga merasa senang karena bisa menyelamatkan ayahnya dan juga menjaga perdamaian dunia. Sementara Lloyd malah merasa mules karena terlalu banyak yang terjadi seharian ini. Dan keesokan harinya terlihat Anya yang cemas menunggu kedatangan Doggy. Dan akhirnya bel berbunyi dan itu adalah polisi kemarin yang membawa Doggy ke rumah Forger. Dan setelah masuk ke rumah, anjing ini merasa bingung karena ini adalah tempat yang baru dia kunjungi. Kemudian Anya berkata, "Selamat datang di rumahnya Anya. Sekarang ini adalah rumahmu juga. Dan ini adalah masa depan yang anjing ini pernah lihat sebelumnya. Apa yang dia lihat akhirnya menjadi kenyataan. Tapi sekarang anjing ini malah mengingat masa lalunya saat masih menjadi subjek penelitian di Project Apple. Anjing ini mendapatkan banyak sekali suntikan dan juga sengatan listrik yang besar, sampai membuatnya menjadi tidak nafsu makan. Banyak hal buruk yang sudah dia lewati sampai akhirnya bisa melihat masa depan. Tapi hari-hari kelam itu sudah berakhir dan sekarang anjing ini menemukan keluarga yang baru. Dan disinilah dia sekarang di keluarga Forger." Setelahnya Anya bersiap untuk pergi ke sekolah. Dan Anya baru tahu kalau dia tidak akan mendapatkan Stella walaupun kemarin sudah menyelamatkan dunia. Dan Lloyd meminta Anya untuk merahasiakan ini dari teman-temannya. Dan sekarang Anya sudah sampai di sekolah. Dan Anya kembali ke rencana awalnya untuk mendekati Damian dengan menggunakan anjing. Akhirnya Anya sudah sampai juga di kelas. Dan tidak berselang lama, Becky juga sampai di kelas. Dan Anya langsung memberitahu Becky kalau dia sudah punya anjing. Dan Becky yang penasaran langsung meminta Anya untuk menceritakannya. Dan Anya berkata anjingnya berwarna putih dan berukuran besar. Tapi Anya tidak tahu berapa umurnya. Dan Becky mengajak Anya untuk bermain bersama anjingnya. Di sini Anya merasa rencananya akan berjalan dengan lancar. Dan Anya langsung pergi dan berlari keluar kelas untuk menemui Damian. Dan Anya dengan pedenya berkata kalau dia sekarang sudah punya anjing. Tapi Damian tidak terlalu kagum dan Damian malah balik bertanya, kalau iya terus kenapa? Perkataan Damian ini membuat Anya langsung terpuruk. Dan Anya merasa dunia akan berakhir. Sementara Emily dan Ewan merasa Damian sangat luar biasa karena bisa menghancurkan mental orang lain hanya dengan beberapa kata. Tapi Damian sendiri tidak merasa kalau dia tadi berkata kasar. Dan sekarang Damian merasa bersalah karena Anya menjadi terpuruk. Kemudian Damian bertanya siapa nama anjingmu. Dan seketika muka Anya langsung bersinar. Dan ini membuat Damian menjadi terpesona. Sekarang Anya menjadi bersemangat lagi. Tapi Anya tidak bisa mengatakan nama anjingnya karena memang belum diberi nama. Akhirnya Damian muak dan pergi dari sini. Akhirnya sekarang sudah jam istirahat.
dan Anya makan di kantin bersama Becky. Di sini Anya bertanya cara menamai anjing, dan Becky menyarankan untuk menggunakan nama yang lucu-lucu, seperti bunga atau makanan. Tapi Anya masih tidak tahu nama apa yang cocok. Dan menurut Becky, biar orang tua Anya saja yang memberikan nama. Dan sekarang Anya sudah pulang ke rumah dan Anya kaget karena anjingnya langsung menjilati Anya. Kemudian Lloyd mengajak Anya untuk membawa anjingnya jalan-jalan. Dan menurut Yor ada taman yang bagus di dekat perpustakaan. Dan setelahnya mereka semua pergi ke sana. Di perjalanan ini Anya meminta untuk memegang tali anjingnya. Tapi Lloyd melarangnya karena Anya masih terlalu kecil. Dan Lloyd berpesan ke Anya untuk terus merawat anjingnya ini sepanjang hidupnya. Dan Lloyd bertanya lagi apa Anya sudah memutuskan nama untuk anjingnya. Tapi Anya masih belum menentukannya. Dan menurut Lloyd sebaiknya dia diberi nama yang simpel dan mudah dipanggil. Dan Lloyd merasa mereka bisa melihat perilaku anjing ini terlebih dulu. Dan mereka sudah sampai di taman dan Anya langsung berlarian karena senang. Tapi anjingnya hanya diam dan tidak ikut berlari. Dan Anya meminta anjingnya untuk ikut bersenang-senang. Dan Anya melihat orang lain yang bermain dengan anjingnya dengan cara melemparkan piring. Dan Anya ingin mencobanya juga. Kemudian Anya melemparkan sepatunya sendiri. Tapi anjing ini tetap hanya diam saja. Dan Anya merasa anjing ini hanya diam karena belum diberi nama. Dan Anya langsung bertanya ke semua orang siapa nama anjingnya. Akhirnya Anya mendapatkan nama yang bagus setelah mendapatkan banyak referensi. Tapi nama yang Anya berikan terlalu panjang dan juga rumit. Sementara itu Lloyd dan Yor hanya mengawasi dari jauh. Dan Yor merasa senang karena Anya terlihat bersemangat bermain di sini. Sementara itu Lloyd masih teringat perkataannya tadi. Kau bertanggung jawab untuk merawatnya seumur hidupnya. Dan Lloyd merasa tidak pantas berkata seperti ini karena dia membangun keluarga hanya untuk kepentingan misi. Dan setelah misinya selesai, keluarga Forger juga akan berakhir. Walaupun Yor dan Anya akan tetap diurus oleh agensinya, tapi kemungkinan Lloyd tidak akan bertemu mereka berdua lagi. Dan menurut Lloyd masa depan terbaik adalah segera mengakhiri perang dingin dan membiarkan semuanya dalam keadaan damai. Dengan begitu dia bisa pergi dengan tenang. Setelah memikirkan semua ini, Lloyd memanggil Anya untuk pulang dan belajar. Tapi sekarang sarung tangan Anya malah hilang. Padahal ini adalah sarung tangan kesukaannya Anya. Dan mereka semua langsung mencarinya. Tapi tidak kunjung ketemu juga. Dan tidak berselang lama anjing ini berhasil mencium bau sarung tangannya Anya. Setelah didekati ternyata sarung tangannya Anya dibawa oleh seekor anjing. Dan Anya langsung mendekati anjing itu untuk merebut sarung tangannya kembali. Tapi anjing ini menggertak dan Anya ketakutan. Kemudian anjingnya Anya mendekati anjing ini dan anjing ini ketakutan karena anjingnya Anya punya badan yang besar dan juga aura yang menakutkan. Akhirnya anjing ini memberikan sarung tangan ini. Dan Anya senang karena anjingnya bisa mengembalikan sarung tangan favoritnya itu. Dan dari kejadian ini akhirnya Anya teringat dengan sebuah anime detektif yang ceritanya sangat mirip. Di situ Bonman berhasil mendapatkan kembali sarung tangan putri yang dicuri oleh penjahat. Dan Anya merasa anjingnya ini mirip sekali seperti Bonman. Dan Anya berkata ke ayahnya kalau dia sudah mendapatkan nama yang bagus untuk anjingnya. Setelahnya mereka semua kembali ke rumah dan Anya memasangkan dasi kupu-kupu di leher anjingnya ini. Dan Anya berkata mulai sekarang anjing ini kuberi nama Bon. Lloyd dan Yor merasa ini adalah nama yang bagus. Dan Bon juga terlihat senang dan langsung menjilat Anya. Dan untuk misi pertama, Anya memerintahkan Bon untuk menghabiskan makanan yang dia siapkan. Bon mulai memakannya. Dan Anya malah penasaran seperti apa rasa makanan anjing.
Kemudian Anya mencuri sedikit makanannya Bond, dan Anya merasa rasa makanannya sangat tidak jelas. Setelahnya Bond mulai bertingkah aneh, tapi karena Anya bisa membaca pikiran, Anya jadi tahu kalau Bond mau kencing. Dan Anya mengantar Bond ke toilet yang sudah disiapkan untuk anjing ini. Sebenarnya ini adalah pasir yang ada di sebuah kota. Dan setelahnya mereka berdua menonton anime bersama. Di sini Lloyd marah-marah karena ini adalah waktunya belajar. Tapi Anya tidak mau pergi dari depan televisi. Lloyd yang menyerah akhirnya mandi. Sementara itu Yor di dapur dan mencuci piring. Dan tidak berselang lama Yor merasakan sesuatu. Yor kemudian mengeceknya dan Yor menemukan sesuatu yang sangat bagus. Dan setelahnya Lloyd juga sudah selesai mandi dan Yor mengajak Lloyd untuk melihat sesuatu. Ternyata Anya sudah kelelahan bermain dan sekarang Anya tertidur di perutnya Bond. Dan Bond juga ikut tidur sambil menghangatkan Anya. Hal ini membuat Lloyd dan Yor tersenyum. Dan mereka berdua sepakat untuk membiarkan Anya tidur seperti itu. Dan sekarang keluarga Forger sudah resmi bertambah. Cerita seperti apa yang menanti mereka semua? Temukan jawabannya di video pembahasan selanjutnya. Oke, sekian dulu video kali ini. Semoga videonya bermanfaat. Subscribe channel ini dan sampai jumpa di video selanjutnya.